Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Pak Firman dan juga Bu Dia. Bagaimana Se- kabarnya hari ini? Selamat malam, alhamdulillah sehat-sehat Bu. Ya, 2 minggu yang lalu Bu Dia telah melaksanakan observasi. Kemudian dari observasi kita sudah melaksanakan refleksi untuk penyusunan perangkat pembelajaran untuk pembelajaran mandiri ya. Baik, nah kemudian pada minggu yang lalu juga kita sudah melakukan refleksi dan untuk hari ini sesuai agenda kita bahwa pada hari ini Selasa tanggal 9 September tahun 2025 kita akan melaksanakan sesi refleksi praktek mengajar mandiri berdasarkan pembelajaran yang telah Budia laksanakan pada tanggal 8 September tahun 2025. Dan juga pada kesempatan ini kita sudah sepakat untuk melaksanakan secara daring karena kebetulan jadwal saya yang sangat padat sehingga mohon maaf tidak bisa melaksanakan refleksi secara langsung. Mungkin untuk kedepannya saya usahakan untuk bisa melaksanakan refleksi secara langsung seperti itu. Kemudian untuk Bu Dia juga sudah melaksanakan link video praktek mengajar kepada saya dan juga Pak Firman. Kemudian juga sudah saya tinjau seperti itu. Nah, jadi untuk kegiatan kita hari ini nanti tujuannya adalah melakukan refleksi dan juga evaluasi yang kita fokuskan memang pada praktek pembelajaran mandiri yang telah dilaksanakan oleh Budia selaku mahasiswa calon guru. Nah tentunya nanti Budia bisa menceritakan terkait dengan pengalaman-pengalaman yang dilalui ketika praktek mengajar kemarin. Kemudian nanti kami selaku DPL dan juga guru pamong dengan senang hati akan memberikan masukan kepada Budia untuk perbaikan pembelajaran di minggu yang akan datang seperti itu. Baik Budia. Saya awali dulu terlebih dahulu dengan refleksi terkait dengan kemarin ya Bu Diah ya. Nah ini bagaimana perasaan Bu Diah dan apakah Bu Diah merasa untuk pembelajarannya sudah sesuai dengan perangkat yang sudah disusun sebelumnya? Baik, terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya. Jadi dalam praktik mengajar kemarin, saya merasa masih belum berjalan secara efektif karena saya merasa sudah menyiapkan RPP dan media pembelajaran berupa gambar atau LKS, serta juga sudah menyiapkan untuk diskusi kelompok. Namun ternyata alokasi waktunya tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Hal ini dikarenakan di bagian awal atau pendahuluan ini saya terlalu lama karena untuk pengkondisian kelas itu terlalu panjang seperti itu. Kemudian uh, akibatnya diskusi kelompok tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian saya juga merasa bahwa instruksi yang saya berikan selama proses pembelajaran itu masih kurang, sehingga terlihat siswa masih bingung harus melakukan apa mengenai tugas yang sudah diberikan. Kemudian saya juga merasa bahwa suasana kelas kurang kondusif karena ada beberapa siswa yang ramai dan hanya ada beberapa siswa saja yang aktif mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan saya merasa bahwa saya kurang memberikan variasi dalam metode pembelajaran sehingga siswa juga merasa kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, di bagian akhir penutup, di sini saya juga memberikan evaluasi berupa tes tertulis. Hanya saja ternyata dari hasil tes yang dilakukan oleh siswa, itu masih banyak siswa yang belum memahami mengenai materi yang saya berikan. Sehingga saya merasa bahwa ternyata saya belum cukup memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa. Itu saja dari saya, Bu Dwi, untuk refleksi. Ya,
Baik, terima kasih Bu Dia. Jadi inti dari permasalahan yang Ibu hadapi kemarin terkait dengan pembelajaran adalah yang pertama manajemen waktu, kemudian terkait dengan pengelolaan kelas dan juga untuk pengorganisasian siswa dalam kelompok dan juga pembelajarannya belum optimal. Begitu ya Bu Dia ya. Iya, Bu Dwi. Ya, baik. Kemudian mungkin dari Pak Firman ingin memberikan tanggapan, mungkin silakan. Atas waktu yang diberikan, Bu Dwi, Bu Dia, selamat malam. Pertama saya apresiasi kepada Bu Dia sudah dengan jujur dan berani menyampaikan refleksi ya terkait dengan kekurangan atau hambatan yang ada di proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Ini tetap penting karena ini jadi langkah sebagai ibu untuk menjadi guru yang profesional yang efektif, Bu. Baik, terkait dengan beberapa hal tadi yang disampaikan Bu Dia pada saat refleksi tadi, ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, dan mudah-mudahan ini nanti masukan bisa diterima dan sebagai bahan untuk perbaikan di selanjutnya, Bu Dia. Yang pertama terkait manajemen waktu, Bu Dia monggo nanti bisa melatih keterampilan manajemen waktu dimulai dari nanti dengan setting ya Bu, di rencana pembelajaran itu waktu untuk pembukaan berapa menit, inti berapa menit sampai dengan penutup, sehingga nanti deadline dan siswa jelas di situ, tidak ada overtime dan sebagainya Bu. Kemudian Ibu juga bisa menggunakan timer sehingga nanti ketika Ibu mengajar itu misalnya pembukaan 10 menit, Ibu bisa timer 9 menit, timer bunyi, jadi ada 1 menit itu dengan punya starting untuk menuju ke pembelajaran intinya gitu Bu. Jadi itu mungkin bisa sebagai solusi di manajemen waktu. Yang kedua terkait instruksi pembelajaran, jenengan pastikan lagi instruksi yang diberikan kepada siswa itu jelas, kalau bisa singkat tapi jelas, dan Ibu bisa paparkan di depan dengan proyektor sehingga semua siswa bisa melihat, dan Ibu lakukan check for understanding ya Bu ya, hingga nanti semua siswa benar-benar paham dengan instruksi yang Ibu berikan. Terus yang ketiga yang saya catat itu terkait banyak sekali siswa yang tidak aktif, ini terkait dengan metode, strategi ya Bu, dan pengelolaan kelas juga. Jadi Ibu nanti gunakan metode strategi yang lebih efektif lagi menyesuaikan dengan materi yang Ibu berikan. Misalnya nih ketika diskusi itu juga dibarengi dengan demonstrasi sederhana, kemudian ada permainan kecil, atau bisa juga menggunakan metode think, pair, share ya Bu ya. Jadi berpikir, berpasangan, kemudian berbagi. Kemudian yang terakhir terkait penguatan konsep. Jadi Ibu usahakan berikan materi yang jelas sehingga tidak ada miskonsepsi dari siswa. Ibu bisa berikan contoh pemahaman ya yang aktual, yang disesuaikan dengan kehidupan sekitar kita, sehingga siswa menjadi lebih paham dan ada maknanya. Karena di sekitar kita siswa bisa melihat, otomatis akan lebih bermemori gitu Bu. Dan terkait dengan pemahaman ini juga bisa kita berikan melalui asesmen. Jadi asesmen bukan hanya diberikan di awal, bukan hanya di akhir, tapi juga selama proses pembelajaran Ibu bisa memberikan asesmen, dan itu bisa untuk membantu proses berpikir, pemahaman siswa terhadap materi yang Ibu berikan. Nah, jadi kita fokus tetap ke kualitas proses pembelajaran pada saat ini Bu. Secara umum dari kepribadian Ibu sudah bagus, tinggal memperbaiki bagaimana pedagogisnya ya Bu ya, terkait pengelolaan kelasnya. Begitu Bu yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah disampaikan Bu Dia di refleksi tadi. Terima kasih Bu Dwi. Monggo dilanjutkan, ini ada tambahan dari Ibu.
Baik, terima kasih Pak Firman atas arahan dan masukannya untuk Budia. Nah, sedikit mungkin menambahkan Budia terkait dengan pengelolaan kelas, nanti Ibu bisa mungkin menjelajah ya di kelas itu sehingga memastikan anak-anak itu bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, memastikan peran mereka gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan motivasi di awal pembelajaran, karena tadi kan Ibu menceritakan pengkondisian kelas itu agak sedikit memerlukan waktu gitu ya. Nah, ini mungkin Ibu bisa menggunakan teknik misalnya menggunakan pertanyaan pemantik atau menampilkan sesuatu hal gitu ya, bisa fenomena sesungguhnya atau mungkin dari video untuk memacu minat mereka untuk mempelajari materi yang akan diajarkan pada hari itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentunya dalam proses pembelajaran itu kan kita harus mengembangkan keterampilan berpikir anak ya. Jadi bisa menggunakan pertanyaan dimulai dari yang mudah, kemudian nanti naik ke jenjang pengetahuan yang lebih tinggi seperti itu sehingga anak-anak itu termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Kemudian untuk medianya mungkin nanti bisa divariasikan menggunakan berbagai media, bisa yang konkret ataupun mungkin yang berbasis IT sehingga anak-anak itu menjadi lebih semangat dalam belajar. Dan juga untuk tesnya tadi apa yang sudah disampaikan Pak Firman, jadi nanti silahkan Ibu bisa mendesain untuk tesnya itu sehingga memfasilitasi peningkatan kemampuan mereka itu dari waktu ke waktu selama proses pembelajaran. Artinya ketika anak-anak itu kita berikan tes kan otomatis mereka akan berupaya untuk bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik seperti itu. Dan tentunya tidak lupa Budia juga harus selalu upgrade diri ya, bisa dengan sharing dengan teman sejawat ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Budia dalam proses mengajar. Mungkin itu Budia sedikit masukan dari saya. Terima kasih masukan dari Bu Dwi dan juga Pak Firman. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan berupaya mengatur apa yang sudah disarankan dari Bapak dan Ibu semua supaya nanti bisa lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya. Kemudian saya juga akan senantiasa bertanya dengan rekan sejawat, melakukan peer teaching dan lain sebagainya supaya saya juga kemampuannya bisa lebih upgrade begitu menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Ya, baik Budia, terima kasih atas respon dan komitmen yang telah Ibu sampaikan. Kami sangat senang melihat Ibu mampu merefleksikan kelemahan-kelemahan yang Ibu lakukan gitu ya selama proses pembelajaran dan juga menyusun rencana dari perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Dan ini menunjukkan bahwa Budia itu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi diri sendiri untuk bergerak menuju ke pribadi yang lebih baik ke depannya, utamanya adalah menjalankan tugas Ibu sebagai seorang pendidik. Kemudian nanti silahkan Ibu bisa melakukan rencana-rencana perbaikan tersebut sehingga lebih mengoptimalkan proses pembelajaran dan juga selalu mungkin bisa sharing dengan teman sejawat gitu ya untuk bagaimana atau apakah ada masukan dari teman-teman terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan jangan lupa kita bisa menggunakan berbagai media yang variatif ataupun mungkin model-model pembelajaran yang inovatif. Dan jangan takut gagal Budia, untuk kedepannya saya harapkan mungkin lebih baik dari praktek pembelajaran untuk kali ini. Dan saya harapkan juga kemampuan Ibu semakin meningkat dari waktu ke waktu seperti itu. Baik, terima kasih banyak arahan dan masukan dari Bu Dwi dan juga Pak Firman. Sama-sama Bu, tetap semangat pesan dari Bu ya. Masih kita semua berproses gitu. Baik, bisa dipahami nggih Bu Diah nggih? Ya, bisa Ibu. Baik, mungkin saya rasa cukup untuk sesi refleksi kita pada hari ini, begitu nggih Pak Firman nggih. Siap Bu, mudah-mudahan nanti di depan bisa luring ya. Ya, betul. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan juga kehadirannya dari Pak Firman maupun Bu Diah. Sampai jumpa lagi pada praktek selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.